Bismillahirrahmanirrahim. Yshrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wat taharatu tsaniyatu al-ghuslu. Bersuci yang kedua adalah mandi. Huwa lughatan sailanul ma'i 'ala syai'i. Mandi secara bahasa adalah mengalirkan air pada sesuatu. Wa syar'an sayalanuhu ala jami'il badani bin niyati. Sedangkan secara syara' adalah mengalirkan air pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Wala yajibu fawran wa in asa bisababihi. Tidak wajib untuk segera mandi walaupun sebab yang mengharuskan mandi itu adalah maksiat. Jadi mandi wajib tuh wajibkah menyegerakan? Enggak. Sekalipun itu disebabkan dengan maksiat, umpamanya masturbasi atau onani. Nah, keluar tuh spermanya. Nah, wajib gak dia langsung mandi? Enggak. Bikhilafi najasin asabi sababihi. Berbeda pembahasannya dengan najis yang sebabnya adalah maksiat. Nah, kalau najis beda ceritanya. Kalau najis wajib langsung dibasuh. Umpamanya nih enggak apa-apa lalu megang najis. Apa jadinya? Wajib dia langsung membasuh. Maksud itu kita enggak boleh menajisi badan kita tuh enggak boleh itu. Kecuali ada sesuatu ya, umpamanya nyamak harus lewat najis dulu baru dia bisa hilang najisnya. Nah, itu boleh itu. Wal ashhar fi kalamil fuqaha'i dhammu ghainihi. Pendapat yang masyhur dalam pembicaraan ulama fikih adalah dengan membaca dhammah ghain lafaz al-ghuslu. Lakinnal fathah afsahu. Namun dengan membaca fathah akan lebih fasih. Al-ghuslu boleh, al-ghuslu boleh juga. Tapi yang fathahnya ghos itu lebih fasih bacaannya. Wa bi dhammiha mushtarakun bainal fi'li wa ma'il ghusli. Membaca dengan dhammah ghus berarti memiliki makna pekerjaan mandi dan air yang digunakan. Jadi kalau kita baca ghuslu itu bisa airnya, bisa mandinya. Nah gitu. Wa mujibuhu arba'atun. Hal yang mewajibkan mandi ada 4. Ahaduha yang pertama. Khuruju maniyihi awalan. Keluarnya mani seseorang yang pertama. Nah, yang pertama itulah yang mewajibkan mandi. Yang kedua, yang ketiga, wajib mandi enggak? Enggak. Oh, berarti kalau sudah tadi ya keluar mani, habis itu mandi, lalu keluar mani lagi enggak mandi lah. Enggak, maksudnya ternyata keluar mani lagi, apakah yang kedua itu juga mewajibkan mandi? Enggak, yang pertama aja yang mewajibkan mandi. Wa yu'rafu bi ahadi khawasihi salas. Air mani atau sperma dapat diketahui dengan salah satu dari 3 sifatnya. 3 sifatnya yang khusus. Apa itu sifatnya? Min taladzuzin bi khurujihi. Merasa nikmat sebab keluarnya. Nah, mani itu keluarnya lezat, nikmat. Itu salah satu sifatnya. Au tadaffuq, keluarnya dengan tercurat. Nah, mani itu keluarnya tercurat. Kalau enggak tercurat mungkin bukan mani itu. Au rihi ajinin rotoban wa bayadi bidin jafan. Berbau adonan roti saat basah dan berbau putih telur ketika kering. Nah, gitu. Nah, jadi ciri mani itu kayak gimana? Nah, kayak tadi, yang 3 itu sifatnya mani itu. Fa in fuqidat hadhil khawasu fala ghusla. Jika tidak dijumpai kekhususan ini, maka tidaklah wajib untuk mandi. Nah, jadi kalau keluar air nih tapi keluarnya nggak enak
atau keluarnya enggak muncrat, atau keluarnya apalagi baunya bukan bau adonan roti tadi, bukan yang kayak putih telur, enggak tuh. Kemungkinan itu bukan mani. Jadi wajib mandi enggak? Enggak. Mungkin air yang lain itu. Siapa tahu itu mazi atau wadi gitu loh. Naam, law syakka fi syai'in amaniyun huwa aw maziyun. Benar, yang tadi itu kan nggak wajib mandi tuh, yang kalaunya tidak didapati 3 sifatnya tadi. Nah, benar tidak wajib mandi, namun kalau seandainya seseorang ragu pada sesuatu, apakah itu mani atau mazi, takhayyar walau bitasyahi. Maka diperbolehkan baginya untuk memilih walaupun sekehendak hatinya. Nah, kalaunya ragu nih, ini mani kah bukankah, mani kah bukankah? Nah, pilih aja. Kalaunya mani, ya mandi wajib tuh. Fa in syaa ja'alahu maniyan waghtasala. Jika dia mau boleh menjadikannya mani, wajib mandi. Au maziyan wa ghasalahu wa tawaddaa. Atau menjadikannya mazi, maka dia wajib membasuh lalu berwudu. Kalau nak sholat berwudu karena itu membatalkan membatalkan wudu. Walau ra'a maniyan mujaffafan fi nahwi saubihi. Kalau seandainya seseorang melihat mani yang kering di bajunya, lazimahul ghuslu, maka wajib dia mandi. Nah, wajib tuh kalau lihat ada ini ada mani ya di baju nih. Nah, cuma dia aja sendiri nih, Nah, wajib kan itu mandi? Wajib mandi. Wa i'adatu kulli salatin tayaqqanaha ba'dahu. Dan mengulangi setiap salat yang diyakini telah dikerjakan setelah melihat mani tersebut. Nah, tadi aku padahal sudah salat nih. Pamannya bangun, langsung wudu, langsung salat. Habis salat ternyata melihat mani di pakaian. Nah, gimana itu? Wajib dia mandi. Habis mandi apa? Ulangi salatnya. Malam yahtamil adatan kaunuhu min ghairihi. Selama mani tersebut tidak ada kemungkinan secara adatnya milik orang lain. Kalau dia sendirian ya wajib mandi. Tapi kalaunya rame-rame pokoknya kemana lalu ada apa? Ada mani di bajunya, wajib mandi enggak? Atau malamnya tadi itu dia habis temanan kemana gitu loh, ternyata ada mani di bajunya. Pas besoknya dia mau sholat, pas sholat ternyata ada mani di bajunya, wajib mandi gak? Enggak. Ini kan baju malamku tadi yang aku pakai nih, gitu loh. Wasaniha dukhulu hasyafah. Nah, yang mewajibkan mandi lagi adalah masuknya kepala penis. Au qadriha min faqidiha walau kanat min zakarin maqtu'in. Atau kadar dari kepala penis yang terpotong. Nah, jadi yang memasukkan kepala kemaluan itu loh, kepala kemaluan itu wajib mandi. Enggak perlu semuanya, cukup kepala penisnya aja, maka sudah wajib mandi. Atau kepala penisnya enggak ada, gimana nih? Kepotong umpamanya. Dimakan ikan buntal kah waktu di mana? Waktu berenang di sungai umpamanya, hilang nih. Nah, maka kadar kepalanya aja. Seberapa? Ya segitulah. Au mim bahimatin au mayyitin. Atau memasukkannya dari hewan atau mayit. Atau memasukkan memasukkan apa? Kemaluan, walaupun kepalanya aja nih, ke hewan atau ke mayit, tetap orang itu mandi wajib gitu loh. Haram gak ya? Kita nggak masalah haramnya dulu, masalah mandinya. Kalau haram tuh ya pasti haram tuh, yang masukkan ke hewan itu. Nah, jadi masalah mandinya. Nah, orang yang hidup tuh mandi wajib gak? Mandi wajib orangnya itu, yang memasukkannya tuh loh. Farjan, kubulan, au duburan. Nah, memasukkannya itu kemana? Ke dalam kemaluan. Nah, kemaluan. Faraj tuh, kemaluan. Kemaluan apa maksud faraj itu?
yaitu baik kelamin ataupun anus. Nah, masuknya lewat depan atau lewat belakang, tetap wajib mandi. Nah, untuk memasukkannya kemana? Ke faraj. Faraj itu depan atau belakang, itu faraj namanya. Walau libahimatin kasamakatin au mayitin, walaupun milik hewan seperti ikan laut ataupun mayit. Nah, itu walaupun yang dimasukkannya itu loh ke binatang, ke ikan nih, gimana ke caranya tuh? Nah, ke ikan nih dimasukkannya, wajibkah dia mandi? Wajib mandi. Atau ke mayit, wajibkah dia mandi? Wajib dia mandi. Wala yu'adu ghusluhu linqita'i taklifihi. Mandinya mayit tidak perlu diulangi sebab tanggungannya terhadap hukum syariat telah terputus. Nah, untuk si mayit gimana? Untuk si mayit nih. Untuk si mayit nggak perlu diulangi mandinya. Umpamanya dia itu sudah mandi jenazah si mayitnya itu. Lalu ternyata ada yang menyetubuhinya, menyetubuhi si mayit itu. Kalau yang menyetubuhi kan wajib mandi. Tapi yang si mayitnya ini gimana? Yang disetubuhi ini mandi lagi nggak? Nggak usah, nggak usah. Wasalisuha haidun ay inqita'uhu. Yang menyebabkan mandi ketiga adalah berhentinya haid. Wahuwa damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatin makhsusatin. Haid adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita di waktu-waktu tertentu. Wa aqallu sanatin tis'u sinina qamariyatan ay istikmaluha. Minimal wanita dapat mengalami haid adalah wanita yang sempurna berumur 9 tahun qamariyah. Nah, perempuan yang sudah berumur 9 tahun, bilang qamariyah. Qamariyah itu hijriyah bahasa kita ya. Nah, qamariyah nih. Tahun qamariyah 9 tahun dah umurnya. Haid dia. Nah, itu keluar darah dia itu haid kah? Haid. Itu orang itu haid. Na'am in ra'athu qabla tamamiha biduni 16 yauman fahuwa haidun. Benar, minimalnya sempurna 9 tahun. Namun jika ada seorang wanita yang belum sempurna umur tersebut dengan kurang 16 hari, maka itu namanya haid. Ya, ada juga ya perempuan keluar darah tapi umurnya belum 9 tahun. Tapi kurang 9 tahunnya itu beberapa hari aja. Ya, nggak sampai lebih 20 hari itu kurangnya. Ya, mungkin 10 hari kah, 10 hari lagi dia 9 tahun. Keluar darah itu, haid nggak itu? Haid itu. Wa aqalluhu yaumun wa lailatun. Minimal haid adalah 1 hari 1 malam. Nah, tuh haid itu minimalnya apa? Sehari semalam. Itu minimal banget sudah sehari semalam tuh. Wa aksaruhu 15 yauman. Dan maksimalnya adalah 15 hari. Nah, jadi haid itu paling lama 15 hari. Lebih 15 hari haid nggak? Nggak haid itu. Itu beda lagi. Ka'aqalli tuhrin bainal haidataini. Seperti minimal suci di antara 2 haid. Jadi kalau 15 hari haid, maka 15 hari juga sucinya, minimal sucinya gitu loh. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati. Diharamkan dengan sebab haid hal-hal yang diharamkan sebab junub. Sudah di pembahasan dulu ada kalau tuh apa yang junub itu yang diharamkan. Nah, itu untuk haid gitu juga. Wa mubasyaratu baina surratiha wa rukbatiha. Dan ditambah dengan keharaman menyentuh anggota di antara pusar dan lutut. Nah, itu. Waqila la yahrumu ghairal wat'i. Sebagian pendapat mengatakan hal itu tidak haram selain bersetubuh. Waqtar Nawawi fit tahqiq li khabaril Muslim. Pendapat tersebut dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab tahqiqnya sebab hadis yang diriwayatkan Imam Muslim
Isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukanlah segala sesuatu selain bersetubuh. Jadi yang selain haram seperti orang janabah tuh, haram juga melakukan hubungan intim dengan istri yang sedang haid. Bagian mana? Bagian antara pusar dan lututnya. Nah, bagian itu. Tidak boleh itu bagian itu dimacam-macami. Tapi Imam Nawawi menjelaskan, boleh aja. Yang nggak boleh itu adalah melakukan hubungan intimnya, yang bersetubuhnya, gitu kata beliau. Wa idzan qata'a damuha halalaha qabla al-ghusli shaumun la wat'un. Ketika darah telah terputus, maka halal bagi wanita tersebut sebelum mandi untuk melakukan puasa, tidak bersetubuh. Nah, jadi umpamanya puasa Ramadan nih, selesai haidnya sebelum waktu imsak. Nah, sebelum waktu imsak selesai haidnya, bisa gak dia puasa besoknya? Bisa. Tapi aku belum mandi nih. Bisa gak puasa? Bisa. Tetap bisa. Jadi, niat puasa, makan sahur, habis itu mandi. Bisa nggak itu? Bisa. Nah, itu. Jadi jangan alasan aku nggak bisa puasa karena belum mandi. Nggak bisa itu. Kalaunya sudah habis haidnya, putus sudah haidnya, di waktu sahur tadi, bisa nggak dia puasa besoknya walaupun belum mandi? Bisa. Bisa. Nah, yang nggak boleh apa? Umpamanya sudah putus nih haidnya, lalu bersetubuh langsung bersetubuh, bisa nggak bisa. Mandi dulu. Kalaunya puasa boleh nggak mandi dulu. Nah, kalaunya melakukan hubungan badan, mandi dulu. Khilafan lima bahasahul allamah al-jalal as-suyuti rahimahullah. Berbeda dengan pendapat yang telah dibahas oleh al-allamah Jalaluddin as-suyuti, semoga Allah mengasihinya. Nah, kalau kata Imam Jalaluddin As-Suyuti nih, kata beliau boleh aja walaupun belum mandi. Bolehkah melakukan hubungan badan? Boleh kata beliau walaupun belum mandi. Walaupun belum mandi. Dan ya siapa tahu repotnya ya habis mandi lagi ya. Nah, lebih baik pakai yang ini aja. Habis mandi kok mandi lagi. Habis mandi wajib melakukan hubungan badan, mandi lagi. Nah gitu. Capek gitu ya. Nah, bolehkah pakai ini? Boleh aja. Warabi'uha nifasun ay inqita'uhu. Yang keempat yang menyebabkan mandi adalah berhentinya nifas. Wa huwa damu haidin mujtami'in yakhruju ba'da firaghi jami'ir rahim. Nifas adalah darah haid yang terkumpul setelah kosongnya seluruh rahim. Seluruh rahim tuh, rahim kosong karena terkumpulnya darah haid waktu apa? Waktu hamil. Nah, waktu hamil terkumpul. Nah, keluarlah darah apa? Pas melahirkan keluar darah itu darah nifas. Darah nifas itu apa? Ya darah haid yang terkumpul selama hamil itu loh. Nah, wa aqalluhu lahzatan. Minimal dari nifas adalah 1 tetes. Nah itu. Jadi kalaunya pas melahirkan ada darah, habis itu nggak keluar lagi, itu tetap nifas kan? Tetap nifas. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Umumnya nifas itu 40 hari. Umumnya tuh nifas 40 hari. Wa aksaruhu situna yauman. Maksimalnya 60 hari. Jadi kalau lebih daripada 60 hari, bukan nifas tuh. Bukan nifas lagi dah itu. Nah, wajib sholat nanti. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil haid. Haram sebab nifas adalah sama dengan semua keharaman sebab haid. Nah, jadi selama haid, boleh nggak melakukan hubungan badan? Ya nggak boleh. Nggak boleh selama nifas, boleh nggak melakukan hubungan badan? Nggak boleh. Selesaikan dulu apanya? Nifasnya. Selesaikan dulu nifasnya. Ya sabar aja lah untuk suami itu. Wa yajibul ghuslu aidan biwiladatin walau bila balalin.
Dan juga wajib untuk melakukan mandi sebab melahirkan walaupun tanpa cair basah. Nah, jadi ada nih orang nih melahirkan nggak ada darah sama sekali. Pokoknya nggak ada darah sama sekali, tetap wajib ke mandi, tetap wajib mandi. Apa penyebabnya? Wiladah namanya tuh. Melahirkan, melahirkan. Walaupun nggak ada darah sama sekali. Wa ilqa'i alaqatin wa mudghatin. Dan lagi sebab mengeluarnya segumpal darah atau segumpal daging. Tetap mandi. Tetap wajib mandi itu. Belum jadi anak lagi. Masih segumpal darah tuh. Lalu keluar dia. Keluar. Mandi kah itu? Mandi. Wajib mandi kah? Wajib mandi. Atau segumpal daging aja keluar. Belum jadi bentuk manusia lagi. Masih segumpal daging. Keluar nih. Wajib mandi? Wajib tuh mandi. Wa bimauti muslimin ghairi syahidin. Dan sebab matinya orang muslim yang tidak syahid. Nah, orang meninggal wajibkah mandi? Wajib mandi. Bukan mandi wajib yang janabah tuh bukan. Ini mandinya mandi karena meninggal. Ini siapa yang mandi? Ya iyalah ya, orang lain lah yang mandikan. Nah, gitu loh. Nah, itu jadi kalaunya ada orang muslim mati, wajib gak dimandikan? Wajib dimandikan. Asal bukan matinya mati syahid. Kalau matinya mati syahid, gak usah dimandikan. Wa farduhu ayil ghuslu syai'ani. Kefarduan mandi ada dua hal. Ahaduha niyatu raf'il janabati lil junub. Yang pertama adalah niat menghilangkan hukum janabah bagi orang junub. Aku niat mandi untuk menghilangkan janabah. Ya gitu loh. Habis ini bagi orang yang junub gitu loh. Bagi orang junub. Awil haidi lil haidi ay raf'i hukmihi. Menghilangkan hukum haid bagi orang haid. Ini dikhususkannya dibilangnya nih. Aku mandi haid. Aku mandi mengangkatkan hukum haid. Nah gitu loh. Jadi nggak bisa tuh. Orang haid, perempuan haid, lalu niatnya aku mandi junub. Nggak bisa. Jadi aku haid, mamanya perempuan haid, lalu dia berniat aku mandi mengangkatkan hukum haid. Bisa. Au niyatu ada ifardil ghusli, atau berniat menunaikan kefarduan mandi. Aku niat fardu mandi. Nah, ini bagus nih. Aku niat fardu mandi. Au raf'i hadasin, atau mengangkatkan hadas. Aku sengaja mengangkatkan hadas. Nah, butuh hadas besar. Nah, tuh bisakah? Bisa. Awit toharati anhu, atau berniat bersuci dari hadas. Waktu mandi nih, aku mandi berniat bersuci dari hadas. Nah, bagus tuh, bisa. Aw ada il ghusli, atau niat menunaikan mandi. Wa kadal ghuslu lis salati lal ghuslu faqat. Begitu pula berniat mandi untuk salat, tidak berniat mandi saja. Nah, kalaunya mandi saja, aku niat mandi, bisa nggak itu? Nggak bisa. Kalau niat mandi aja ya mandi jadinya. Kalau niatnya aku mandi untuk sholat, mandi wajib kayak itu? Mandi wajib juga itu. Wa yajibu an takuna niyatu maqrunatan bi awwalihi ay awwalil ghusli. Niat haruslah dibarengkan dengan permulaan mandi. Nah tuh, di mana meletakkan niat? Di waktu akhir kena kulit itu loh. Situ letakkannya di mana kan? Di mana kan? Yang penting air kena kulit, di situ niatnya mandi wajib. Serhaja. Pokoknya kulit mana kah? Kulit mana kah? Rambut kah? Bisa aja. Bukan waktu mengangkat gayung, nggak bisa. Atau mau ke WC, nggak bisa. Aku ke WC ini mau sekalian mandi wajib, lalu mandi aja, bisa nggak? Nggak bisa. Di mana meletakkannya? Di awal basuhan. Yakni bi awwali maghsulin minal badan. Maksudnya adalah awal anggota yang dibasuh. Nah, di mana? Disitulah awal niat mandinya.
Kalau dari kaki, ya dari kaki itu niatnya, dari kepala itu. Walau min asfalihi, walaupun dari anggota tubuh bagian bawah. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatu ghuslihi. Jika seseorang berniat setelah membasuh satu bagian tubuh, maka wajib mengulang membasuh anggota tersebut. Nih dia nih basuh kepala, belum niat. Basuh kepala belum niat. Airnya itu jalan terus ke badan. Nah, ke badan lalu apa? Dia nih niat sahajaku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Gitu aja. Nah, padahal kepala tadi kan sudah dibasuh. Tapi niatnya di pas air di badan. Nah, maka kepala ini wajib dibasuh lagi. Dimandiin lagi. Walau nawa raf'al janabati wa ghasala ba'dal badan. Jika setelah berniat menghilangkan janabah dan membasuh sebagian tubuhnya. Summa nama, lalu dia tinggalkan tidur. Fastaiqaza, kemudian setelah bangun. Wa arada ghaslal baqi, dan ingin meneruskan anggota tubuh yang lain. Lam yahtaj ila i'adatin niyah, maka dia tidak perlu untuk mengulangi niatnya. Jadi nih, orang nih janabah nih, malam-malam janabah, ternyata mau mandi wajib, malam itu juga, dingin airnya, dingin banget nih. Enggak ah, basuh aja dulu yang ada, namanya basuh tangan aja. Nah, basuh tangan itu dia niat, sahajaku mandi wajib karena Allah Ta'ala, atau sahajaku mengangkatkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Tangan aja di apanya, digosok-gosoknya. Habis itu udah tidurnya, tinggalkannya tidur. Nah, besoknya pas bangun, pas mau mandi, perlu nggak niat mandi wajib lagi? Nggak usah. Jadi apa? Meneruskan sisa-sisa yang belum dibasuh. Teruskan aja. Sisa-sisa yang belum dibasuh, itu aja lagi. Nggak perlu niat-niatan lagi. Wasanihuma, yang kedua adalah ta'mimu zahir badan. Meratakan air ke seluruh anggota badan. Hatta al-azfar wa ma tahtaha. Sampai pada kuku-kuku dan anggota yang berada di bawah kukunya. Wasya'ri zahiran wa batinan wa in kasufa. Seluruh rambut luar dalam walaupun tebal. Wa ma zahara min nahwi mambati sya'ratin zalat qabla ghasliha. Anggota yang terlihat dari tempat tumbuhnya rambut yang terlepas sebelum membasuhnya. Jadi mandi wajib itu harus semua badan kena, semua badan tuh kena. Kenakan semua badan. Jadi kalau ada yang menghalang-halangi air masuk ke badan, pamannya di sini ada apa gitu loh. Ada cat kah, ada oli kah gitu loh. Ini dihilangkan dulu catnya, dihilangkan dulu olinya, atau lilin kayak itu loh. Nah, hilangkan dulu, lalu dibasuh bagian itu. Harus rata airnya. Sampai-sampai yang di bawah-bawah kuku itu wajib dibasuh loh kuku tuh. Makanya kuku tuh kalau bisa jangan panjang, jangan sampai hitam. Kalau hitam tuh ribet nanti bersihinnya. Apalagi rambut tebal tuh. Jadi rambut tebal tuh sampai ke kulit kepala itu loh. Itu wajib kena itu. Apalagi wasumakhin, lubang kuping. Nah, sampai ke lubang-lubang sini itu kena air gitu loh. Wa farji mar'atin 'inda julusiha 'ala qadamaiha. Apalagi yang wajib dibasuh yaitu vagina wanita saat duduk jongkok. Nah, itu bagian itu wajib dibasuh karena itu adalah bagian luar namanya. Nah, bagian itunya nggak perlu sampai ke dalam-dalam. Tapi yang bagian waktu dia jongkok kelihatan, itulah yang wajib dibasuh. Wasyukukin, anggota tubuh yang robek. Nah, anggota tubuh yang robek itu wajib dibasuh, yang kena itu. Wabatini judriyin infataha ra'suhu, dan bagian dalam bisul yang terbuka ujungnya. La batini qarhatin bari'at wartafa'a qashruha walam yazhar syai'un mimma tahtahu. Tidak batin luka, bagian luka yang dalam
yang telah sembuh dan kulitnya telah hilang dan tidak tampak sesuatu di bawahnya. Jadi bagian bisul yang kebuka tuh, di dalamnya itu bisa, jadi di dalamnya itu wajib dibasuh nggak? Wajib dibasuh di dalamnya itu. Tapi yang sudah kebuka tuh ya. Beda kalau yang bagian dalam, tapi sudah sembuh dan kulitnya juga sudah hilang. Kayak koreng itu lah. Kayak koreng itu. Nah, koreng itu wajib ya yang sampai di kelupas-kelupas korengnya. Nggak usah. Wa yahrumu fatqul multahim. Haram hukumnya menyobek jari-jari yang rekat. Ini jari-jari yang rekatnya itu, jarinya tuh emang sudah lahir dia itu menyatu jarinya. Umpamanya di manakah, gini kah jarinya, atau gini kah jarinya loh. Nah gini, dia jadi jarinya itu 5, tapi sudah satu jadi nyatu itu. Ini boleh nggak dibuka? Nggak, haram hukumnya. Haram hukumnya dibuka. Untuk mandi ya, nah, haram hukumnya. Tapi kalau kena lem, jarinya tuh kena lem, nah itu wajib itu di apa? Di dibuka. Wa ma tahta qulfatin minal aqlaf. Kewajiban tersebut, kewajiban membasuh tuh, sampai pada anggota yang berada di bawah kuncup bagi lelaki yang belum khitan. Nah, bagi lelaki yang belum khitan tuh, makanya ada orang muslim belum apa? Bersunat lagi orangnya, belum sunat. Nikah, umpamanya nikah nih, atau mimpi basah kah dia itu? Mimpi basah nih. Nah, belum sunat maka wajib membasuhnya sampai bagian dalamnya itu. Sampai bagian dalam hitamnya itu loh, bagian dalam kuncupnya itu wajib dibasuh dulu. Fayajibu ghuslu batiniha li'annaha mustahiqqatul izalah. Maka wajib untuk membasuh bagian dalam sebab kuncup tersebut harus dihilangkan. Nah, seharusnya dihilangkan malah belum disunat. Nah, maka kalau dia keluar mani wajib mandi, wajib dibasuh bagian dalamnya itu loh. Wajib mandi, wajib dibasuh bagiannya itu. La batini sya'rin in aqada bi nafsihi wa in kasur. Tidak batin rambut, bagian dalam rambut yang terikat dengan sendirinya walaupun banyak. Ini air nggak bisa masuk ke dalam apa? Dalam rambut, karena rambutnya kegulung gitu loh. Oh, rambutnya kegulung. Airnya nggak bisa masuk. Tapi tergulungnya dengan sendirinya, nggak bisa masuk. Nah, wajib kamu masukkan air sampai ke dalam? Nggak wajib. Cukup luarnya aja. Tadi dengan catatan tergulungnya dengan sendirinya. Wala yajibu matmadatun wastinsyaqun. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung hukumnya tidak wajib. Nggak wajib tuh. Walaupun ini masukkan air ke hidung atau kumur-kumur, wajibkah? Nggak wajib. Bal yukrahu tarkuhuma. Tetapi makruh meninggalkan keduanya. Nah, makruh meninggalkan keduanya. Bima intohurin, dengan menggunakan air yang suci mensucikan. Jadi mandi wajib itu nggak bisa airnya sembarangan. Airnya itu harus suci mensucikan. Kalau air mustamal bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Air lagi airnya berubah tuh, airnya suci tapi berubah airnya, dibuatin apakah itu sabun kah atau apa tuh yang sabun yang untuk pengobatan itu loh, dibuati itu lalu baunya berubah, bisa nggak itu untuk mandi wajib? Nggak bisa. Wa marra annahu yadurru taghayyurul ma'i taghayyuran darran walau bima'in 'alal utwi. Telah lewat penjelasan tentang bahayanya perubahan air dengan perubahan yang dapat merusak kesucian air walaupun dengan sebab sesuatu yang berada pada anggota sendiri. Jadi umpamanya di bagian badan itu ada sesuatu yang merubah air tuh. Jadi airnya yang berubah, umpamanya di badan sini ada cat kah umpamanya, setelah diguyur
Airnya berubah, turun-turun dan berubah papanya, warnanya jadi berubah. Nah, yang berubah itu bisa nggak mensucikan ke bawah-bawahnya? Nggak bisa. Hilangkan dulu apanya, cat yang merubah air itu. Khilafan li jam'in, berbeda dengan pendapat segolongan ulama. Kalau yang lain, ulama lain berpendapat nggak apa-apa aja itu, nggak apa-apa. Wa yakfi dhannu umumihi ay umumil ma'i 'ala al-basharati wasya'ri. Cukup adanya praduga telah ratanya air terhadap kulit dan rambut. Wa illam yatayaqqanhu, walaupun dia tidak meyakinkannya. Jadi yang maksud umumnya meratakan air sampai ke seluruh tubuh itu wajib tuh harus yakin 100% kan? Enggak. Yang penting sudah aja. Nah gitu loh. Oh, yakin aja, yakin-yakin-yakin aja gitu loh. Enggak yakin sampai 100%. Yang sampai kayaknya sudah aja dah, ini rata aja. Nah itu sudah cukup mandi wajib. Nah dah, enggak yang harus basuh banget itu. Sampai menyeluruh tubuh tuh enggak usah juga. Fala yajibu tayaqqanu umumihi, maka tidak wajib baginya untuk yakin telah ratanya air. Bal yakfi ghalabatu dhanni bihi fihi kal wudu'i. Bahkan cukup dengan praduga saja, cukup dengan sangkaan aja. Ini kayaknya sudah cukup dah gitu loh. Seperti halnya wudu. Wa sunnah lil ghuslil wajib wal mandub, disunahkan di dalam mandi wajib dan sunnah. Mandi wajib dan mandi sunnah nih. Tasmiyatun awwalahu, membaca basmalah pada permulaannya. Ya pakai bismillah juga lah, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi yang disunahkan, wa izalatu qadharin tahirin, dan menghilangkan kotoran yang suci. Ini yang rigat-rigat tuh dibersihkan. Kamaniyin, seperti mani itu dibersihkan dulu maninya. Wa mukhatin, air dahak, liur dahak maksudnya. Nah itu dibersihkan. Wa najasin, dan bersihkan lagi. Maksudnya dan menghilangkan kotoran yang najis seperti kamaziyin, mazi, bersihkan. Wa in kafalahuma ghuslatun wahidatun, walaupun cukup bagi keduanya satu basuhan. Wa ayyabula man anzala qabla ayyagtasila, sunnah untuk kencing lebih dahulu bagi seseorang yang mengeluarkan mani sebelum mandi. Liyakhruja ma baqiya bimajrahu, supaya mani yang tersisa ikut keluar dari tempat lewatnya air kencing. Jadi orang yang keluar air maninya mandi wajib kan? Jadi sebelum mandi wajib tuh bagusnya apa? Disunahkannya kencing dulu, kencing supaya sisa-sisa maninya keluar. Jadi kalau yang nggak kencing, umpamanya nggak kencing nih, langsung mandi wajib. Setelah selesai mandi, keluar mani sisanya itu wajib, mandi wajib lagi. Nah gitu loh. Nah jadi kencing dulu, sunnah tuh, sunnah. Faba'da izalatil qadar, setelah menghilangkan kotoran, madmadatun wastinsyaqun summa wudu'un kamilan. Disunahkan berkumur, disunahkan memasukkan air ke hidung, disunahkan berwudu secara sempurna. Nah itu. Lil ittiba' rawahu syaikhan. Sebab mengikuti sabda Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Wa yusannu lahu istishabuhu ilal firagh. Disunahkan baginya untuk melanggengkan kesucian wudhu sampai selesainya mandi. Jadi wudhunya itu jangan sampai batal. Jadi selama mandi dia itu wudhunya terus-terusan. Hatta law ahdasa sunnah lahu i'adatuhu. Nah kalau ya batal gimana? Kalau batal di tengah-tengah mandi nih. Hingga kalau seandainya dia berhadas, disunahkan untuk mengulangi wudhunya. Jadi kalau berhadas lagi nih di tengah-tengah wudhu, di tengah-tengah mandi, wajib ya, sunnah wudhu lagi. Wa za'mul mahamili ikhtisasahu bil ghuslil wajib dha'ifun. Dugaan Imam Mahamili tentang kekhususan kesunahan wudhu terhadap mandi wajib adalah pendapat yang lemah.
Wal afdalu adamu ta'khiri ghusli qadamaihi 'anil ghusli. Yang lebih utama adalah tidak mengakhirkan membasuh kedua telapak kaki dari mandi. Kama sarraha bihi fir Raudhah, seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhahnya. Wa in sabata ta'khiruhuma fil Bukhari, walaupun mengakhirkan dua telapak kaki tersebut terdapat dalam hadis Imam Bukhari. Walau tawadda'a asna al-ghusli aw ba'dahu hasala lahu aslu sunnah. Kalau seandainya seseorang berwudu di tengah mandi atau setelah selesai, maka kesunahan telah ia dapatkan. Jadi di tengah-tengah mandi wudu, dapatkah sunnah yang wudu tadi? Dapat. Atau setelah mandi lalu wudu, dapatkah? Dapat juga, sama ya dapat. Lakin al-afdalu takdimuhu. Namun yang lebih utamanya, yang lebih afdalnya mendahulukan wudu. Habis itu mandi. Nah, itu lebih afdalnya. Wa yukrahu tarkuhu. Dan dimakruhkan meninggalkan wudu. Jadi habis mandi wajib wudu, itulah. Jangan enggak wudu, makruh hukumnya. Wa yanwi bihi sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu 'anil asghar. Berniatlah kesunahan mandi saat berwudu jika janabahnya tidak bersamaan dengan hadas kecil. Wa illa nawabihi raf'al hadasil asghar aw nahwihi. Jika bersamaan hadas kecil, maka berniatlah menghilangkan hadas kecil atau sesamanya. Khurujan min khilafi mujibihi alqaili bi'adamil indiraj. Sebagai upaya keluar dari perbedaan ulama yang mewajibkan, yang mengatakan bahwa wudu tidak termasuk dalam mandi besar. Walau ahdasa ba'da irtifa'i janabati a'dha'il wudu, kalau seseorang berhadas setelah hilangnya janabah dari anggota wudunya, lazimahul wudu murattaban bin niyah. Maka wajib baginya untuk berwudu secara tertib disertai dengan niat wudu. Fata'ahudu ma'atifin. Disunahkan untuk memperhatikan lipat-lipatan tubuhnya. Yang disunahkan lagi apa? Memperhatikan lipat-lipatan tubuh waktu mandi tuh. Mana-mana aja lipatan tubuh, kal udhun, seperti telinga. Ini telinga ini loh. Di apa? Dibasuh di telinga bagian sini loh biasanya. Yang kalau apa? Ketinggalan loh mandi aja, mau gini-gini aja. Ini loh ada bagian sini yang kelipat-lipat loh. Sunnah hukumnya. Wal ibti, ketiak, tuh lipatan-lipatannya lagi. Wasurroti, pusarnya itu loh. Kalau pusarnya mendelep gitu loh, pusar mendelep itu sunnah dimasukkan air ke dalam. Wal muk, saluran air mata, muk ini. Nah, tuh sunnah itu. Wa mahallu syaqqin, daerah-daerah yang robek. Pokoknya kakinya itu robek-robek kakinya itu. Nah, itu sunnah dimasukkan air ke dalam situ. Wa ta'ahhudu usuli sya'rin, memperhatikan akar-akar rambut. Summa ghuslu ra'sin bil ifadati ba'da tahlilihi in kana 'alaihi sya'run. Kemudian setelah itu diguyur dengan air setelah di sela-sela jika ia punya rambut. Wala tayamuna fihi li ghairi aqda, dan tidak ada kesunahan mendahulukan kepala sebelah kanan bagi selain seorang yang anggotanya terpotong. Summa ghuslu syaqqi aiman summa aisar. Nah, jadi untuk kepala apa? Harus kepala sebelah sini dulu lah. Enggak usah kepala di mana kepala. Kecuali kepalanya ada kepotong bagian mana gitu loh. Jadi ada kiri kanannya jadinya. Nah, maka kanankan dulu. Summa ghuslu syaqqi aiman summa aisar. Setelah itu membasuh anggota badan yang kanan disusul yang kiri. Nah, setelah kepala apa? Bagian kanan, habis itu bagian kiri. Wadalqun lima tasiluhu yaduhu min badanihi, dan menggosok anggota badan yang terjangkau oleh tangannya. Khurujan min khilafi man aujabahu, supaya keluar dari perselisihan ulama yang mewajibkan menggosok. Jadi gosok mandi itu ya digosok.
Wa taslisun, sunnah untuk meniga-kalikan li ghusli jami'il badan, dalam membasuh seluruh tubuhnya 3 kali 3 kali. Wa dalki, menggosoknya 3 kali. Wa tasmiyatu, dan membaca bismillah 3 kali. Wa zikru akibahu, membaca zikir setelahnya 3 kali juga. Wa yahsulu fi raqidin bitaharruki jami'il badani salasan. Kesunahan menigakalikan ini akan didapatkan dengan menggerakkan tubuh 3 kali di dalam air yang diam. Jadi umpamanya dia nyemplung aja gitu ke air itu, nyemplung aja, lalu digerak-gerakannya badan. Nah, di dalam air dia niat, aku niat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Bergerak-gerak ya badan. Dapatkah sunnah 3 kali semuanya? Dapat. Wa illam yanqul qadamaihi ila mawdi'in akhar 'alal aujah. Walaupun tidak sampai memindah 2 telapak kakinya ke tempat lain menurut pendapat yang lebih aujah, lebih unggul. Wastiqbalun lil qiblati, sunnah menghadap ke arah kiblat. Mandi wajib itu sunnah mengarah kiblat. Wa muwalatun, terus menerus. Muwalat tuh terus menerus, enggak habis tangan, nanti lagi habis badan, nanti lagi basuhnya, enggak tuh. Terus menerus, sekali kerja selesai. Itu sunnahnya. Wa tarku takallumin bila hajatin, meninggalkan perbincangan tanpa ada hajat. Jangan bicara ya waktu mandi itu. Kecuali ada perlu. Kalau ada perlu bolehlah. Wa tanshifun bila uzrin, dan sunnah lagi meninggalkan mengelap tanpa ada uzur. Nah, kalau mandi lebih baik jangan dilap ya. Kalau tanpa ada uzur. Kalau ada uzur, ini kalau nggak dilap nih basah banget. Nah, ada bangetnya itu loh. Kalau basah kan pasti kan ini basah banget. Wa tusannu syahadatani al-mutaqaddimatani fil wudu'i ma'ahuma akibal ghusli. Disunahkan membaca 2 kalimat syahadat setelah mandi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab wudu beserta doa-doanya. Nah sama ya, habis mandi itu ada baca doa syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa alla yaghtasila li janabatin aw ghairiha kal wudu'i fi ma'in raqidin lam yastabhir. Disunnahkan untuk tidak mandi junub atau selainnya seperti halnya wudu di air yang diam selama tidak berjumlah banyak. Nah, kalau airnya diam tuh disunahkan jangan mandi situ. Airnya sedikit nih, airnya sedikit jangan mandi di situ. Kalau kita mandi bisa-bisa nanti airnya mustakmal. Nah gitu. Kanabi'in min ainin ghairi jarin, seperti halnya mata air yang tidak mengalir. Sedikit tadi catatannya, airnya sedikit, nggak sampai 2 kula. Far'un, cabang masalah. Lau iltasala li janabatin wa nahwu jum'atin biniyatihima. Kalau seandainya seseorang melakukan mandi junub dan semacam mandi Jumat dengan niat keduanya, hasala, maka keduanya dapat dihasilkan. Ini mandinya sekali aja nih. Mandi wajib sekalian mandi Jumat. Aku niat mandi wajib, sekalian mandi sekalian mandi sunnah Jumat, bisa nggak? Bisa itu. Bisa itu. Wa in kana al-afdalu ifradu kullin bi ghuslin, walaupun yang utama adalah menyendirikan setiap satu mandi. Ya, yang afdalnya itu satu-satu ya. Mandi wajib dulu, habis itu mandi Jumat, ya gitu loh. Disunahkannya bagusnya itu. Tapi kalau sekalian boleh nggak? Boleh aja. Walau ahdasa summa ajnaba kafa ghuslun wahidun. Kalau seandainya seseorang berhadas kemudian junub, maka cukup melakukan satu mandi. Wa illam yanwi ma'ahul wudu, walaupun dia tidak berniat wudu beserta mandi itu. Wala rattaba a'dha'ahu, dan tidaklah ada hukum tertib di antara anggota-anggota wudu. Jadi kalau mandi itu dan tidaklah ada tertib di antara anggota-anggotanya. Jadi mandi itu enggak mesti harus atas dulu atau kanan dulu, enggak. Mandi itu terserah aja di manakah di basuhnya itu. Enggak kayak wudu kan harus muka dulu, habis itu tangan. Enggak, kalau mandi enggak.
Far'un cabang masalah. Yusannu li junubin wa haidin wa nufasa'u ba'dan qita'i damihima. Disunnahkan bagi seseorang yang junub, haid dan nifas setelah berhenti darahnya, ghuslu farjin untuk membasuh kemaluannya. Dibasuh itu kemaluan tuh. Kalau sudah selesai junubnya, selesai haidnya, selesai nifasnya, dibasuh kemaluannya. Wa wudu'in li naumin wa aklin wa syurbin, dan sunnah berwudu sebelum tidur, makan dan minum. Jadi habis junub atau habis haid nih atau habis nifas, jangan langsung makan aja, jangan langsung tidur aja. Wudu dulu baru tidur gitu loh. Wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalika bila wudu'in. Dimakruhkan untuk melakukan sesuatu dari itu tanpa berwudu. Nah, jadi kalau orang tuh habis junub makan umpamanya, nggak ada wudu-wuduan, nah itu makruh hukumnya itu. Dia makan itu makruh hukumnya. Wa yanbaghi an la yuzilu qabla al-ghusli sya'ran aw zufran. Sebaiknya mereka sebelum mandi tidak memotong rambut dan kuku. Wakadha daman, begitu pula menghilangkan darah. Li'anna dzalika yaridu fil akhirati junuban. Sebab semua itu akan dikembalikan di akhirat dalam keadaan junub. Nah, jadi orang yang memotong kuku ya, waktu junub nih atau habis haid kan itu. Potong kuku nih, potong kuku. Itu makruh nggak? Ya nggak makruh. Nggak makruh. Tapi sebaiknya jangan potong kuku dulu. Lebih baik apa? Mandi dulu. Atau potong rambut nih. Oh, rambut dipotong nih. Maka junub keadaannya nih. Nah, sebaiknya aja ya. Sebaiknya nanti aja potong rambutnya. Apa dulu? Mandi dulu gitu loh. Tapi seandainya dia potong kuku habis itu mandi wajib, gak apa-apa kah? Ya gak apa-apa. Tapi nanti yang kukunya itu loh dikembalikan nanti dalam keadaan junub gitu loh. Gak makruh ya hukumnya. Orang yang habis junub lalu potong kuku makruh enggak? Enggak makruh. Wajaza takasyufun lahu ailil ghusli fi khalwatin aw bihadrati may yajuzu nazruhu ila auratihi. Diperbolehkan untuk membuka aurat ketika mandi di tempat yang sepi atau di samping orang yang diperbolehkan untuk melihat auratnya, kazaujatin seperti istri, wa amatin dan budak wanitanya. Wasatru afdalu, sedangkan menutupinya adalah hal yang lebih utama. Nah, jadi mandi buka-bukaan lah kita ya gitu loh, buka aurat lah. Serah aja buka aurat tuh telanjang lah gitu loh. Sendirian boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja. Sendirian boleh nggak? Boleh. Mandi tuh, waktu mandi tuh telanjang umpamanya, boleh nggak? Boleh aja. Atau mandi ada orangnya nih, ada tapi orang ini istrinya, mandi telanjang boleh nggak? Ya boleh aja. Wa haruma in kana samma may yahrumu nazruhu ilaiha. Haram membuka aurat bila di tempat tersebut dapat seseorang yang haram melihat auratnya. Nah, selain istri umpamanya, boleh nggak? Nggak boleh tuh. Main apa? Buka-bukaan aurat nih, Laki-laki umpamanya buka aurat di hadapan orang yang haram melihat auratnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Kama haruma fil khalwati bila hajatin. Seperti diharamkan membuka aurat di tempat yang sepi tanpa ada hajat. Nah, itu boleh ya buka-buka aurat ya. Sendirian juga ya? Iya, enggak, jangan juga. Telanjang tidur telanjang boleh nggak? Nggak boleh itu. Telanjang bulat sama sekali ini. Haram nggak hukumnya itu? Haram hukumnya itu. Tapi aku sendirian ya? Iya gitu loh. Wahalla fiha li adana gharadin kama ya'ti. Boleh membukanya bila ada minimal hajat seperti keterangan nanti. Nah, kalau ada perlu, bolehlah itu. Dia enggak main telanjang-telanjang aja umpamanya, buka-buka aurat aja umpamanya nih. Enggak ada alasan apa-apa, apa hukumnya? Haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab.